Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Bersama kami, saya Sekar Diah Larasati, NIM A221-22045. Saya Murni Amalia, NIM A221-22016. Kami dari S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung hijau daun yaitu klorofil. Reaksinya adalah CO2 tambah H2O dengan cahaya energi matahari menghasilkan oksigen dan glukosa. Reaksi ini terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting yang harus kita ketahui, yaitu di mana fotosintesis itu terjadi. Biasanya, tanpa berpikir panjang, kita menjawab di daun. Ya, itu benar. Fotosintesis terjadi di organ daun di bagian jaringan mesofil, lebih tepatnya di organel yang dinamakan dengan kloroplas. Pada bagian kloroplas ini terdapat klorofil yang dikenal dengan zat hijau daun. Bagian-bagian kloroplas sendiri terdiri dari membran luar, membran dalam, tilakoid, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, dan stoma yang berbentuk fluid. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang pada fotosintesis memiliki sinonim, yaitu fotokimia atau Dower Hills. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu di dalam kloroplas, tepatnya di dalam tilakoid. Seperti namanya, reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut digunakan sebagai energi penggerak. Energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Di sini, kita dapat menemukan istilah fotosistem. Apa yang dimaksud dengan fotosistem? Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Pada fotosistem 1 atau dikenal sebagai P700, disebut P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 atau dikenal sebagai P680, disebut P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada reaksi terang, fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Kita mulai dengan fosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan menuju eksistensi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh asektor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil.
Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastoquinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stoma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya akan bergabung dengan ion H hasil fotolisis menuju ATP sintase. Saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksistansi menuju asektor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron P700 akan menuju ferrodeksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahap reaksi gelap. Selanjutnya, kita akan membahas fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksistensi elektron. Elektron yang terasistensi kemudian akan ditangkap oleh asektor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron, ferrodoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron, terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di bagian stroma pada kloroplast. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap fiksaksi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplast. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut sik karbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu, senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP, membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat.
Selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya satu molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir pada siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan satu molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya, untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan pada pertumbuhan.